masuk ya, genggam ya. Kita letakkan pada fornix anterior. Kemudian tangan kiri diletakkan di atas fundus bagian belakang. Seolah-olah bertemu. Ini menekan. Masuk. Ini kan ini gini. Nah, seolah-olah itu perut, tapi ya perutnya gak suwek ngene kan. Nah, ini seolah-olah bertemu. Jadi nah, kemudian kita lakukan penekanan selama 5 menit. Selama 5 menit apa 5 detik? Belum buka loh. 5 menit ya. Setelah 5 menit kemudian kita evaluasi. Jika kontraksi uterus sudah membaik dan perdarahan sudah berkurang, maka kita teruskan evaluasi kala 4. Ya. Tapi jika kontraksi uterusnya sudah baik tapi tetap berdarah, sebelum berdarah dulu. Tarik aku lali. Ya, sebelum berdarah. Kontraksi uterus masih sudah baik, kan sudah kontraksi tapi masih berdarah. Kita tambahkan 2 menit. Ditambahkan. Jadi 2 menit. Ya. Setelah 2 menit kita evaluasi. Kontraksi uterusnya sudah baik, perdarahannya berhenti. Evaluasi kala 4. Jika kontraksi uterusnya sudah baik tapi kok masih berdarah, kita mencari faktor penyebab perdarahan yang lainnya. Tadi kan atonia gugur, ya tidak atonia. Kita melihat daerah sekitar vagina, perineum, porsio, adakah robekan? Jika ada robekan derajat 1 atau 2, hendak jahit. Jika robekan derajat 2 dan 4, rujuk. Kemudian masuk lebih dalam, kita melakukan eksplorasi. Pada saat eksplorasi, ternyata memang ada sisa kotiledon atau selaput yang kita keluarkan. Jika tidak ada sisa-sisa plasenta, berarti gugur. Adanya sisa plasenta, jangan-jangan ini adalah gangguan pembekuan darah. Rujuk dengan kemarin yang syaratnya bagaimana. Sudah, ini disingkirkan, ya. Ternyata bukan yang jika-jika tadi, gitu ya. Nah, tadi kan ditambah 2 menit. Ditambah 2 menit tadi, kontraksi uterus tidak tidak masih lembek dan masih berdarah, gitu ya. Maka kita siap-siap teman sejawat melakukan kompresi bimanual eksternal. Tolong Mbak, sini Mbak sama. Pakai sarung tangan bersih, gitu ya. Terus sampean aslinya posisi di sebelah kanan. Kanan apa kiri? Kanan. Koyoknya. Kanan. Sini, Nduk. Sini Mbak, di sini. Pakai sarung tangan tapi ya. Ini gini. Kita tidak boleh melepas tangan kita dulu. Jadi ini mengganti dulu. Gini. Nah, nanti sampai tangannya temannya ini merasakan tangan yang di dalam. Oke. Kalau sudah tangan saya lepas. Kemudian genggam kayak tadi. Ditaruh di atas simplisis. Ini saya lepas. Nah, dari luar. Sama posisinya kayak tadi masuk, tapi ini dari luar. Setelah itu disuntikkan ergometri 0,2 mg ya. Rujukan 2. Ya siap-siap rujukan. Tapi disuntikkan ergometrin jika tekanan darahnya tinggi, rendah. Jika tekanan darahnya tinggi, diberikan mesoprostol 600 sampai 1000 per rektal.
Iku sik koma. Makanya hafal-hafalane angel, sakjane iki yang ngene cepet. Setelah itu kita evaluasi. Iya dong? Dievaluasi kalau sudah kontraksinya sudah baik, tidak berdarah, langsung kala 4. Tapi ternyata kontraksi uterusnya itu masih lemah, kita siap-siap melakukan rujukan. Berarti ini atonia uteri yang hebat gitu. Nah, siap-siap rujukan, pasang infus. Tapi ini KBE masih bidan satunya KBE, bidan yang satunya tadi nyuntik ergometrin, pasang infus. Pasang infus pertama yaitu cairan NaCl atau RL. Jadi dalam 500 RL ditambahkan 20 internasional unit atau 2 ampul di drip. Ya. Di drip dalam 500 cc cairan infus ditambah 2 ampul oksitosin drip. Cairan pertama harus habis dalam waktu 1 jam. Cepat. Ini kita siap-siap merujuk loh. Yang kalau sudah berangkat merujuk ini masih bidan masih berlaku. Ganti temannya pakai langsung bersih KBI terus sampai merujuk. Untuk mobil itu KBI. Ya, nah infus sambil jalan toh mobilnya. Infus cairan pertama yaitu 500 ditambah 2 ampul dalam 1 jam habis. Kalau sudah habis disambung lagi cairan yang kedua 500 ditambah 2 ampul oksitosin. Waktunya berapa? 125 cc per jam. Kalau kata-kata 125 cc per jam berarti satu flash itu kan 500. Ya dong? Berarti berapa tetes per menit? Hitung. Karena 125 cc itu dalam waktu 1 jam. Berarti kalau sak botol itu isinya 500 kan berarti 125 kali 4 toh 500 waktu nih 4 jam. Dalam 500 cc cairan infus harus habis dalam waktu 4 jam berapa tetes per menit, silakan Anda hitung. Ini terus infus sampai infus kedua. Oh ternyata infus kedua ono sepur, ono macet, gak sampai guru sampai Sutomo. Gimana Bu? Boleh dilanjutkan cairan infus ketiga, tapi kosongan. Tidak pakai oksitosin. Tetesannya dipelankan sambil rehidrasi per oral sampai ke tempat rujukan. Sekarang ada teori baru, Bu bidan tidak perlu gini masuk, maka diganti dengan kondom kateter. Tapi ini Bu bidan masih kecil sekali melakukan kondom kateter. Biasanya yang berani itu di rumah sakit, berisiko juga. Sampai di sini KBI memang hafalannya angel, ini cepat.